Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pagi ini kita akan kedatangan tamu dari Kota Banjar dan Kabupaten Bandung. Bandung apa Bandung Barat ya? Kabupaten Bandung aja? Bandung Barat? Oh iya, sama Kabupaten Bandung Barat. Yang Banjar tamunya mau kunjungan studi ke SD Ekologi Kahuripan Pajajaran di situ, di Ciseure, di Dian Anyar sekolahnya Maula dulu sama Yudhistira waktu kecil ya, sekolah ekologi. Dan satu lagi ke Bandung Barat itu mengajak pertandingan persahabatan sepak bola dan bulu tangkis juga tenis meja. Kita akan ke Dian Anyar dulu pakai sepeda, terus ke kantor untuk mengikuti senam pagi dulu sama mereka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya hormati tamu dari Kota Banjar ya, Pak Kabid, Pak Kasih, para kepala sekolah, ibu-ibu dan bapak-bapak dari Kecamatan Banjar. Banjar itu ada 4 kecamatan kalau nggak salah ya. Kalau belum nambah masih 4 ya. 4 kecamatan. Kenapa saya tahu? Karena Banjar mah lembur simkuring. Abdi kawit ti ditu ti Banjarsari, lebet deui ti Banjarsari teh. Ti Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya. Janten terang. Tayu orang Banjarsari tah. Iya, orang Banjarsari. Rezeki, iya guru kecakapan naon, kecakapan khusus di SMP Ekologi. Ini yang konsultan sekolah ekologi itu ini. Itu dari Banjarsari. Di mana ketemunya? Di sini. Saya juga nggak tahu, itulah Tuhan mempertemukan. Nggak tahu dia orang Banjarsari. Teman saya konsultan dinas pendidikan, Kang Rizal itu punya kader namanya Kang Rizki, karena Kang Rizal tidak bisa tinggal terus di sekolah ekologi, harus ngurus sekolah yang lain di Kabupaten Purwakarta. Saya punya konsultan namanya Kang Rizal, ngebantu transformasi pendidikan di Purwakarta. Nah, Kang Rizal nggak terkelola ini kalau dia harus nongkrong terus di sini. Jadi punya teman saya itu di Tegal katanya. Urang mana? Urang di itu, nina sok sinah ka dieu. Ari panggih di dieu urang Banjarsari, tetangga ternyata. Jadi ini yang ngebantu kita di SD sama di SMP. Gitu. Aya deui eta simkuring miwarang. Miwarang setap pangmilariankeun anu tiasa ngedit YouTube, ngedit film. Pan simkuring mah kepala dinas perangkat YouTuber, Bu. YouTuber merangkap YouTuber, YouTube-na dianggo kanggo edukasi berisi tentang pendidikan. Tah milarian staf simkuring aya Pak cenah ieu aya sumping ieu nu leutik ieu ditaros di mana kawit ti Pataruman.
Ti Banjar keneh deui wae. Jadi tungtung ngagunduk padahal mah teu wawuh tadi naon ge, jeung ieu teu wawuh, jeung ieu teu wawuh. Dipendakeun di dieu. Alhamdulillah jadi jiga dulur lahnya di dieu. Itu Pak Kabid yang saya hormati beserta kasih yang hadir, Pak Ustadz, para kepala SD di gugus berapa nih teh Bu? Gugus 6 dan 7 ada pada kesini ya. Selamat datang di Sekolah Ekologi Kahuripan Pajajaran SD dan SMP. Saya nggak tahu ibu ceritanya gimana bisa datang ke sini, gitu ya. Tapi yang jelas sekarang udah sampai di sini harus saya terangin. Sekolah ini didirikan saya ketika dulu di Dewan Pendidikan tahun 2003. Saya waktu itu di Dewan Pendidikan masih jadi guru SD. Di Dewan Pendidikan ada orang sini bilang pengen mendirikan SD di perumahan karena sekolah di depan itu penuh. Saya musyawarah sama Kang Dedi waktu itu wakil bupati, Kang Dedi Mulyadi, ketemu kemudian di ACC karena juga Kang Dedi orang sini tadinya ada punya perumahan di sini, di ACC kita dirikan sekolah dengan konsep saya gitu. Jadi ini Kang Dedi menggandeng waktu itu karena Kang Dedi waktu itu mempunyai visi tentang pendidikan berbasis kebudayaan dan lingkungan, maka dibuatlah sekolah dengan konsep tersebut gitu. Dibikinlah menggandeng arsitektur dari UI waktu itu, ibu-ibu saya lupa namanya, kemudian didesain seperti ini, dan ini sekolah berdiri pertama 2 kelas. Ini nuntut Bu, ini setiap tahun hampir ada dari tahun 2020, dari tahun 2003 bangun jadi nggak blek gitu, dibangun per unit gitu dibangun, dan berdirilah sekolah ini berganti-ganti namanya. Dulu ada SMP-nya SMP 1 Purwakarta disimpan di sini. Nah, biasa saja, jadi belum menemukan bentuk sekolah seperti ini. Softwarenya harus seperti apa belum ketemu. Jadi baru berdasarkan apa yang ada di kepala sekolah, di kepalanya kepala sekolah dan di kepala pejabat dinas pendidikan yang mempunyai concern waktu itu. Tapi saya di Bapeda, karena saya waktu itu terus pindah ke Bapeda, saya selalu pantau. Saya pantau, kasih rambu-rambu kalau ngebangun harus seperti apa. Sekolah ini terus bertransformasi dengan dengan pikiran masing-masing kepala sekolah. Ganti kepala sekolah ganti lagi, ganti kepala sekolah ganti lagi gitu ya. Ada yang konsennya ke kebun, ada yang konsennya terhadap ini. Nah, tahun 2019 itu 2019 betul ya? 2019 itu saya dari 2016 saya udah masuk ke Dinas Pendidikan jadi sekretaris, dan waktu itu saya sudah menata ini. Jadi menata ini dengan cita-cita saya dengan Kang Dedi waktu itu di tahun 2003. Kemudian kita tata berketat. Tahun 2019 saya ketemu dengan Kang Rijal dari Self Learning Institute dari Tasikmalaya yang dulu punya lahan konservasi di Galunggung. Ketemu, kemudian ngobrol-ngobrol, kita fokuskan ke sini menjadi sekolah ekologi gitu. Kemudian ini sudah terprogram dengan baik, udah ada panduannya, udah ada aturan mainnya. Dan sekolah ini terus tumbuh dan berkembang, menemukan momentum di kurikulum merdeka. Jadi ketika kurikulum merdeka itu menginginkan struktur kurikulumnya itu ada lewat intrakurikuler, lewat P5 dan lewat ekstrakurikuler, sekolah ini itu tinggal lari karena udah terbiasa anak-anaknya belajar berbasis itu. Jadi materi-materi intrakurikuler tentang matematika IPA-nya itu udah diinsersikan nilai-nilai lingkungan itu ke mata pelajaran, ke agama, ke PPKN, ke IPS begitu ya. Nanti mungkin diterangin sama Pak Kabid, kita udah mengintegrasikan walaupun sekolah ini banyak tanamannya seperti ini, tapi digitalnya juga nggak ketinggalan. Digitalisasi sekolah di Purwakarta terus. Sekolah-sekolah di Purwakarta saya dorong untuk
berbasis digital semuanya, mempunyai web semuanya, pembelajarannya bisa dimasukin ke dalam web dan rekam jejak per kelasnya sudah ada gitu. Nanti bisa dibuka di sini, bisa kan ya Bu? Bisa dibuka di sini. Kita mau ngecek misalnya sekolah SDN 1 Kertajaya, tinggal dicari, nanti bisa buka kelas berapa, kelas 5. Berarti buka kepala sekolahnya siapa, gurunya siapa, jumlah muridnya berapa, apa yang dipelajari dengan kebijakan-kebijakan Kabupaten Purwakarta. Itu udah dilihat di situ. SD mana aja bisa, SMP mana saja bisa. Dan kita di Purwakarta dalam penguatan pendidikan karakter itu menuju profil pelajar Pancasila, kita mempunyai 3 core value. Ada 3 nilai utama yang diusung di pendidikan Purwakarta, yakni kesadaran ekologi, kesadaran lingkungan, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Jadi segala macam kebijakan di Purwakarta yang kita kenal dengan 5 bunga karakter, 5 kebijakan, 7 perhatikan istimewa, tatanan di balai atikan, pendidikan anti korupsi, sekolah ramah anak, dan keagamaan, itu semuanya diorientasikan ke situ. Kita memacu semua sekolah mempunyai keunggulan. Kita sudah ada sekolah berbasis pesantren, sekolah negeri, kita dorong itu sebagai keunggulan sekolah tersebut. Ada di Tegalwaru, anak-anaknya ngobong di situ, dan itu sekolah negeri. Ada anak yang hanya itu ada kobongnya, ada anak yang hanya berbasis ke pesantrenan, jadi dari lohor ke sore itu belajar keagamaan, dan udah ada hasilnya, jadi kayak full day, gitu sekolahnya. Itu sekolah negeri, dan ini terus kita dorong sekolah-sekolahnya berbasis keunggulannya masing-masing, mau apa terserah. Yang penting mereka mempunyai kreativitas dan inovasi berbasis pada 3 core value yang kita punyain gitu. Spiritual, ekologi, dan sosial. Nah, hari ini saya merasakan betul bahwa banyak sekolah-sekolah yang tumbuh berkembang dengan potensi masing-masing, tapi juga banyak masih sekolah yang biasa-biasa aja, yang itu mah alami ya, buah teh alus kabeh gitu, dipupuk kumaha lamun binihna kitu mah nya kitu weh gitu. Jadi enggak baik semua sekolah di Purwakarta. Yang baik-baik, yang biasa-biasa aja juga ada, yang enggak biasa-biasa aja juga banyak gitu. Jadi wajar lah ya gitu, di mana-mana mungkin seperti itu. Ya, dengan segala kekurangan sekolah ini, silahkan saya persilahkan Bapak Ibu bisa lihat-lihat, nanti bisa nanya-nanya ke Pak Kabid, ke Pak Rizky, ke Pak Kasih gitu ya, ke kepala sekolahnya. Nanti untuk bertanya bagaimana sekolah ini bertransformasi, bagaimana sekolah ini mengharmonisasikan antara kurikulum merdeka dengan kebijakan lokal Purwakarta, diharmonisasikannya seperti apa, termasuk bagaimana kita memanfaatkan akun belajar ID, memanfaatkan PMM, seperti itu silahkan, dan bagaimana sekolah ini bisa mewujud seperti ini. Tentu setiap sekolah mempunyai hambatan, dan sekolah ini juga mempunyai hambatan. Hambatannya seperti apa? Dan dari sini mudah-mudahan Bapak Ibu kembali ke Kota Banjar bisa membawa ilmu, baik ilmu yang harus diikuti maupun ilmu yang harus dihindari gitu ya. Yang jelek-jeleknya jangan dibawa, yang baik-baiknya kalau mau dibawa silahkan. Gitu ya Pak Kabid ya. Iya, saya juga dulu pernah ke Banjar, ke Kota Banjar, ke sana, ke mana, ke Dinas Pendidikan. Bapak Ibu dari sini boleh ke kantor Dinas Pendidikan. Dekat kok, kalau ke sana kelewat. Jadi kalau nanti mau ke Dinas Pendidikan, ke sana depan Bayu Asih bisa. Jadi kita juga sekarang lagi nerima dari Kabupaten Bandung Barat, ada kunjungan. Kita hampir setiap minggu ada kunjungan dari Jambi minggu depan ya, dari Provinsi Jambi minggu depan. Beberapa waktu lalu ke sini Gorontalo ya, Gorontalo. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, selamat sampai ke Banjar lagi. Pulangnya kapan Pak? Oh, pada Jumat langsung pulang lagi. Gitu Pak ya, di sini anak-anaknya belajarnya tidak hanya di kelas-kelas. Kenapa kelasnya terbuka? Karena kita didasarkan pada kekuatan lingkungan, kita ingin memanfaatkan
pola alam, manfaatkan energi angin, matahari gitu untuk bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Kita sekolah seperti ini bukan hanya di sini, ada di Sukasari juga ada, kita bangun. Kita namakan kelas panoramik karena itu bisa melihat pemandangan ke gunung. Kelasnya persis seperti ini. Yang di Waryasa kita bangun kelas seperti ini dari bambu. Bambu ada juga. Terima kasih Pak. Di sini semangatnya anak-anaknya lagi kita dorong untuk bisa mempunyai kesadaran lingkungan, karena anak-anak pinter, anak-anak cerdas, anak-anak soleh tetap memerlukan lingkungan yang baik. Gitu. Anak-anak kita pinter, anak-anak kita cerdas, tapi kelak lingkungannya sudah rusak karena pencemaran udara, karena pencemaran lingkungan, maka anak-anak kita yang pinter-pinter itu, yang cerdas-cerdas itu tidak menemukan kualitas hidup yang baik karena lingkungannya udah rusak. Maka saya menginginkan di Purwakarta sekolah-sekolahnya semua anak generasi-generasinya 25 tahun ke depan akan menjadi para pemimpin, para pengambil kebijakan, anggota masyarakat. Itu mereka harus mempunyai kepedulian sosial, kepedulian lingkungan yang baik dan berpihak kepada sesama dan juga mempunyai nilai-nilai spiritualitas yang tinggi. Terima kasih. Saya mohon maaf nggak bisa sampai selesai ya Pak Kabid ya. Nanti ada Pak Kabid di sini, ada Pak Kasih juga ada di sini, yang bisa menemani Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, saya harus menerima tamu berikutnya dari Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak. Nah, awis kateuneung ari ningali imah cuma urang teh nanti saudaraan we. Saudara. Seperti itu. Nuhun. Ya, sama-sama. 1 2 Nuhun Pak. Teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suhu. Jabatan sekarang Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, tentunya Provinsi Jawa Barat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada SD Gelangkuan Kisireh tentunya yang telah menerima kami dalam rangka studi banding atau sinau bareng kegiatan implementasi kurikulum merdeka tahun 2023, yang tentunya saya ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan tentunya atas penerimaan dari pihak sekolah, dewan guru, dan semua yang terlibat pada kegiatannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan tentunya atas sambutan dari pihak sekolah di sini, yang tentunya penerimaan dari pihak ini sangat-sangat memuaskan bagi kami, familiar, juga materinya yang barusan saya dapat itu memang baik sekali. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan di Kota Banjar tentunya. Yang selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan melalui Pak Kadisdik, Pak Purwanto, Pak Kamil, ini juga para bidangnya, Alvin yang mendampingkan kami dari awal sampai akhir. Tentunya mudah-mudahan kegiatan ini ada manfaatnya untuk Pembanjaran, untuk kemudian di masa di Kota Banjar yang akan datang. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah sudi menerima kami dengan ramah, dengan kekeluargaan, begitu akrab kita di sini. Mudah-mudahan ini menjadi ajang persaudaraan di masa yang akan datang. Itu saja mungkin. Maaf atas
kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Adin, jabatannya sebagai Kepala Sekolah SDN Negeri Mekarsari dari Kota Banjar. Saya datang ke sini alhamdulillah merasa bangga dan juga merasa senang sekali karena dalam rangka persiapan pelaksanaan IKM di Kota Banjar yang sebenarnya awalnya kami merasa kebingungan setelah datang ke sekolah ini, yaitu ke SD 8 Cisereh. Banyak sekali hal-hal yang positif yang insya Allah akan saya kembangkan di sana. Dan yang paling penting kami banyak mendapat ilmu dari sini karena ternyata sekolah di sini sebenarnya sudah lebih dulu melaksanakan IKM jauh-jauh sebelum ada IKM dari program pemerintah. Jadi merupakan kebanggaan bagi kami karena kami bisa berkunjung ke sini. Banyak ilmu yang saya dapat. Seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dikembangkan di sini bisa juga dikembangkan di kota kami di Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Pujianisi, SPDMPB, merupakan anggota K3S Kecamatan Banjar, Kota Banjar, yang pada hari ini sudah melaksanakan studi banding ya ke sekolah ekologi Kabupaten Pajajaran atau mungkin SD 8 Cisereh. Nah, sebelumnya memang Ibu sudah kenal baik ya dengan Ibu kepalanya, kemudian juga lihat dari postingan-postingan kegiatan sekolah yang luar biasa. Jadi penasaran dan Ibu sampaikan ke teman-teman K3S, ternyata mereka juga setuju. Ternyata lebih luar biasa lagi setelah datang ke sini, langsung menyaksikan bagaimana kegiatan sekolah dari mulai beberapa pembiasaan yang setiap minggunya, kemudian juga beberapa kegiatan-kegiatan yang memang bersinggungan langsung dengan kurikulum mereka gitu ya. Jadi memang Kota Banjar beruntung sekali bisa silaturahmi dengan keluarga besar sekolah Kabupaten Pajajaran ini. Mudah-mudahan ilmu inspirasi yang luar biasa ini bisa kami terapkan di Kota Banjar demi pelaksanaan implementasi IKM di masa yang akan datang. Terima kasih. Sekolah Ekologi Kabupaten Pajajaran sukses terus, maju terus dengan kepemimpinan yang luar biasa, Pak Kadis yang luar biasa, Pak Kabid, Pak Kasih, semuanya yang memang luar biasa berkolaborasi yang apik sehingga memang menghasilkan hal yang luar biasa. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.